Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Ya, pada kali ini kita akan membahas sifat-sifat perpangkatan. Oke, di sini saya sedikit merangkum sifat-sifat perpangkatan dari yang paling dasar sampai yang sering keluar di soal-soal ujian. Nah, yang pertama itu sifat-sifat perpangkatan dasar. Oke. Sifat-sifat perpangkatan dasar. Perpangkatan dasar. Ya. Nah, sifat-sifat perpangkatan dasar ini yang pertama perkalian pangkat dengan basis yang sama. Nah, yang pertama perkalian dengan basis yang sama. Ya. Di sini jangan pakai A ya, nanti bingung. Oke, yang pertama itu misalnya perkalian dengan basis yang sama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Maka di sini pangkatnya dijumlahkan, M tambah N. Ya, sebagai contoh misalnya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, ini kan basisnya sama, 2. Jadi pangkatnya dijumlahkan, 3 ditambah dengan 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, yang berikutnya sifat-sifat pangkat yang berikutnya pembagian pangkat dengan basis yang sama. Misalnya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, kalau misalnya pangkatnya dibagi, ada pembagian dengan basis yang sama, bilangan berpangkat tapi pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangi, M dikurangi dengan N. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 2. Maka di sini hasilnya adalah 5 pangkat 6 dikurangi 2. Maka hasilnya 5 pangkat 4. Ya. Nah, contoh yang berikutnya adalah pangkat di dalam pangkat. Nah, contohnya seperti ini. Sudah ada pangkat, misalnya A dipangkatkan M lagi dipangkatkan N. Maka nanti hasilnya adalah pangkatnya dikalikan, A pangkat M kali N. Nah, seperti itu ya. Contohnya 2 pangkat 3 lagi dipangkatkan 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 12. Nah, yang berikutnya ada sifatnya yang berikutnya ada pangkat pada perkalian. Artinya begini. Ada misalnya A dikali dengan B, misalnya A kali B maksudnya, dipangkatkan N. Maka di sini A pangkat N dikali B pangkat N. Ya, seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya seperti 2x pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan x pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu 8, x pangkat 3 itu tetap x pangkat 3. Nah, yang berikutnya pangkat pada pembagian. Nah, ada sifatnya, kan ini tadi kali. Ada juga yang pembagian A per B pangkat dengan N. Nah, seperti ini. Jadi di sini sama kayak perkalian. Kalau perkalian A pangkat N, B pangkat N. Begitu juga dengan pembagian A pangkat N bagi B pangkat N. Nah, contohnya 3/4
pangkat 2. Maka di sini hasilnya 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2, atau 3 pangkat 2 itu 9 per 16. Oke. Nah, yang berikutnya tadi kan sifat-sifat perpangkatan dasar. Yang berikutnya itu sifat-sifat khusus. Oke, ini yang pertama sifat dasar, yang kedua sifat khusus. Nah, sifat-sifat khusus ini ada yang pangkat 0, A pangkat 0 itu selalu sama dengan 1, dengan catatan basisnya tidak boleh 0, atau kita kasih catatan untuk A tidak boleh sama dengan 0. Basisnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti ini. 7 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Tapi kalau 0 pangkat 0 ini tidak ada atau tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Nah, sifat khusus yang berikutnya ada pangkat negatif. Pangkat negatif itu sudah seperti video sebelumnya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya ada yang 1 per 3 pangkat negatif 5, negatifnya di bawah. Oke, kita buat kebalikannya saja, berarti 3 pangkat 5 positif. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya ada yang kalau sifat khusus, yang pertama pangkat 0, yang kedua pangkat negatif, yang ketiga pangkatnya pecahan. Misalnya A pangkat M per N. Oke, ini sama hasilnya dengan, artinya dengan akar N dari A pangkat M, atau sama artinya dengan akar N dari A. Untuk semuanya kita pangkatkan lagi dengan M. Bisa seperti ini. Contohnya seperti apa? Misalnya 8 pangkat 2 per 3. 2 per 3. Nah, ini artinya akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8 terus kita pangkatkan dengan 2. Sama nanti hasilnya. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. Ya, seperti ini. Nah, untuk catatan penting, semua sifat ini yang untuk yang pertama, kedua, itu hanya berlaku jika basisnya sama. Kecuali sifat pangkat pada perkalian atau pembagian yang bisa memisahkan basis yang berbeda. Seperti yang ini, basisnya A, B. Pangkatnya lagi, berarti pangkatnya masuk. Sama juga pada pembagian. Nah, kalau ada variabel seperti yang 2x, nah ini hati-hati dengan nilai mutlak untuk pangkat pecahan genap. Nah, oke, seperti ini saja untuk soal-soal latihannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Simak di video berikutnya untuk soal-soal latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.